Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau baik, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan bukan bersuka, bukan bersuka, karena kebaikannya. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan bukan bersuka, bukan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabuku digantikan karya. Katakan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabuku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Katakan bukan bersuka, bukan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Saya katakan bukan bersuka, bukan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya selalu baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabuku digantikan karya. Haleluya, nyatakan rahmat-Nya selalu baru setiap hari, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabuku digantikan karya. Haleluya, dan hatiku bersuka, bukan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekatan bukan bersuka, bukan bersuka, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Nyatakan rahmat-Nya selalu baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan
hidupku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi saudara nyatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Mari dengan sukacita nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Sekali lagi saudara nyatakan betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Sekali lagi saudara nyatakan betapa dalamnya kasih-Mu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhan, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, nyatakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, nyatakan sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku.
Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Nyatakan hidupku dipenuhi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali katakan hidupku dipenuhi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Jangan iman, nyatakan indahnya, indahnya. Sekali lagi katakan indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tatahanku menantikanmu. Katakan ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tatahanku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang dan ku pandang, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Terima kasih. Ini rindu kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tatahanku menantikanmu. Katakan ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tatahanku menantikan. Katakan ku pandang Kau, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang dan ku pandang, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sekasih setiamu lebih dari hidup,
lebih dari itu. Bibirku kan memegang sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu. Bibirku kan memegang Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi
Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kata ketiga Yesus di kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 19. Kita akan baca ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bulan Januari yang lalu, kita sudah belajar mengenai kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kata pertama yang diucapkannya adalah memohonkan pengampunan Allah untuk mereka yang membenci dia, menangkap dia, meludahi dia, memukuli dia, mengolok-olok dia, memahkotai dia dengan duri, dan menyalibkan dia. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus ingin kita meniru teladannya. Dia mengajarkan kita untuk berdoa setiap hari, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Firman Allah berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai kata kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib, yaitu kata-kata yang membawa kepada keselamatan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari ini kita akan belajar kata ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib, yaitu ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu. 10 perintah Tuhan terdiri dari 2 bagian. 4 perintah yang pertama mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Perintah pertama, kita harus menyembah Tuhan yang benar. Jangan ada padamu Allah lain selain Tuhan Yesus. Yang kedua, perintah yang kedua, Tuhan yang benar harus disembah dengan cara yang benar. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Perintah Tuhan yang ketiga, kita harus hormat kepada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah Tuhan yang keempat, 1 hari tiap minggu harus dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. 6 perintah selanjutnya mengatur hubungan kita dengan sesama. Perintah pertama yang mengatur hubungan dengan sesama adalah perintah untuk menghormati orang tua. Firman Allah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Dari 10 perintah Tuhan, hanya ada 1 perintah yang mengandung janji, yaitu perintah untuk
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa janji yang berkaitan dengan perintah ini menunjukkan betapa pentingnya perintah ini. Firman Allah berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tidaklah sulit untuk menjadi berbahagia dan panjang umur. Cukup hormati ayah dan ibu. Dalam nas yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan kita dalam mentaati 10 perintah Tuhan, terutama yang berkaitan dengan perintah untuk menghormati orang tua. Tuhan Yesus peduli kepada ibunya yang sudah beranjak tua. Ketika Yesus sudah tergantung di kayu salib, kata pertama yang diucapkannya adalah memintakan pengampunan Allah untuk mereka yang menyalibkan Dia. Ketika Yesus sudah digantung di kayu salib, kata kedua yang diucapkannya adalah memberikan kepastian keselamatan dan pengampunan dosa kepada penjahat yang memohon pengampunan dosa kepadanya. Ketika Yesus sudah digantung di kayu salib, kata ketiga yang diucapkannya adalah menitipkan Maria, ibunya yang sudah lanjut usia, kepada salah seorang muridnya yang bernama Rasul Yohanes. Firman Allah berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Salah satu cara kita menghormati orang tua adalah dengan memeliharakan mereka pada masa tua mereka. Pastikan kebutuhan jasmani mereka terpenuhi. Pastikan makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian tersedia dengan cukup. Pastikan obat-obatan, vitamin, dan pemeliharaan kesehatan yang mereka butuhkan terpenuhi. Salah satu cara kita menghormati orang tua adalah dengan memeliharakan mereka pada masa tua mereka. Pastikan kebutuhan jiwa mereka terpenuhi. Pastikan orang tua kita tidak merasa kesepian atau apabila mereka merasa kesepian, kita mengupayakan jalan keluar. Pastikan kebutuhan jiwa mereka terpenuhi. Ketika orang tua merasa hidup sudah tidak berguna, pastikan kita dapat berbuat sesuatu agar mereka merasa hidupnya masih berguna. Pastikan kebutuhan jiwa orang tua kita terpenuhi. Anak-anak jangan hanya sibuk dengan dunianya sendiri dan tidak ada waktu untuk bersama dan berbincang-bincang dengan orang tua mereka. Salah satu cara kita menghormati orang tua adalah dengan memeliharakan mereka pada masa tua mereka. Pastikan kebutuhan rohani mereka terpenuhi. Ketika orang tua kita keadaan tubuhnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk datang ke gereja, kita harus mengusahakan agar kebutuhan rohani mereka masih terpenuhi. Misalnya dengan menolong mereka untuk bisa mengikuti ibadah secara online, live streaming, atau lewat aplikasi Zoom. Kita juga dapat menolong memenuhi kebutuhan rohani mereka, mungkin dengan datang dan membacakan ayat-ayat Alkitab untuk mereka, menyanyikan lagu-lagu rohani untuk mereka, atau memutarkan lagu-lagu rohani untuk mereka, dan sebagainya. Firman Allah berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Seorang anak mempunyai ibu yang sudah berusia lanjut. Tiap hari dia memandikan ibunya, menyanyikan lagu-lagu rohani kesayangan ibunya. Dia bacakan Alkitab untuk ibunya dan dia doakan ibunya. Ketika ibunya pulang ke rumah Bapa di sorga, dia dapat dengan tulus merelakan kepergian ibunya tanpa tertuduh oleh rasa bersalah bahwa dia kurang berbuat bakti kepada orang tuanya. Di dalam Alkitab, kita membaca mengenai sebuah keluarga. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Karena terjadi bala kelaparan di tanah Israel, mereka mengungsi ke tanah Moab. Di negeri asing, kedua anak Naomi berumah tangga. Mereka menikah dengan perempuan Moab. Ternyata nasib malang mengejar Naomi, bahkan sampai ke negeri asing sekalipun. Suami Naomi meninggal dunia, begitu pula kedua anak lelakinya. Naomi menjadi janda sebatang kara di negeri asing. Zaman dahulu tidak ada yang lebih buruk daripada hal seperti ini. Zaman dahulu menjadi janda hampir selalu berarti jatuh miskin, menderita dan sengsara. Tidak ada lagi suami atau anak laki-laki yang bisa bekerja untuk memberi dia makan di hari tua. Dengan kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi sudah kehilangan jaminan ekonomi, kehilangan jaminan perlindungan, kehilangan jaminan status sosial. Naomi sudah tidak punya jaminan lain kecuali jaminan Tuhan Allah Israel yang hanya bisa diterima melalui iman. Naomi mengungkapkan kepedihan hatinya dengan kata-kata, tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Nama Naomi berarti kesayangan atau kesukaan. Nama Mara berarti pahit. Bahwa Naomi tidak mau lagi dipanggil Naomi atau kesayangan atau kesukaan, tetapi minta dipanggil Mara atau pahit, menunjukkan betapa dalam penderitaan yang dialami oleh Naomi karena ditinggal mati oleh suami dan kedua anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Rambut boleh rontok di luar kehendak dan kendali kita. Segala sesuatu boleh terjadi di luar kehendak dan kendali kita. Tetapi tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga masih memegang kendali atas segala sesuatu dan Dia mengasihi kita. Dia bermaksud baik kepada kita. Bapa kita yang di sorga akan memastikan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan menghibur Naomi dengan memberikan kepadanya seorang menantu yang bernama Rut yang tulus mengasihi Naomi tanpa pamrih. Rut memutuskan untuk ikut dengan Naomi pulang ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Sebenarnya apa yang masih bisa diharapkan dari Naomi? Janda sebatang kara, suaminya sudah meninggal, kedua anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Bila ikut Naomi, bisa-bisa Rut yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan ibu mertuanya. Bila Naomi sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, Rutlah yang harus merawat dan mengurus Naomi. Bila Rut mementingkan diri sendiri, Rut akan pulang seperti Orpa, menantu Naomi yang lain, menikah lagi, punya anak-anak. Siapa tahu bisa lebih bahagia begitu daripada mengurus ibu mertua yang sudah sebatang kara seperti Naomi. Tetapi hati Rut penuh dengan belas kasih Tuhan.
terhadap ibu mertuanya yang sudah janda dan jatuh miskin. Ketika Naomi memaksa Rut untuk pulang saja ke rumah orang tuanya, Rut dengan tegas menolak. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Rut mengucapkan janji setia sehidup semati kepada Naomi. Rut mengasihi Naomi tanpa pamrih. Rut berjanji tidak akan meninggalkan Naomi dan takkan membiarkan Naomi. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar daripada Rut, yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Sebenarnya Rut cukup puas bila dia bisa merawat ibu mertuanya yang sudah janda di masa tuanya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi Rut. Sementara Rut setia bekerja keras di ladang untuk mencukupkan keperluan dirinya dan ibu mertuanya, Rut dipertemukan dengan pemilik ladang yang kaya raya yang bernama Boas. Akhirnya Rut dipersunting oleh Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Kemudian Obed mempunyai anak yang bernama Isai, dan Isai mempunyai anak yang kemudian menjadi Raja Daud. Kita baca dalam firman Allah, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rut tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi nenek moyang Raja Daud, yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, yang kita rayakan kelahirannya di bumi setiap kali kita merayakan hari Natal. Dengan tanpa pamrih memeliharakan Naomi, ibu mertuanya, di masa tuanya, Rut sedang mentaati firman Allah yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hasilnya, Rut betul-betul menjadi perempuan yang berbahagia. Dia mendapat suami yang baik, kaya, dan menjadi nenek moyang Raja Daud, yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kehendak Tuhan agar anak-anak memeliharakan dan memperhatikan orang tuanya di masa tua mereka ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan kata-katanya yang ketiga ketika ia tergantung di kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus peduli kepada ibunya yang sudah beranjak tua. Karena itu, ketika ia tergantung di kayu salib,
Kata ketiga yang diucapkan Yesus adalah menitipkan Maria, ibunya yang sudah lanjut usia, kepada salah seorang muridnya yang bernama Rasul Yohanes, supaya Rasul Yohanes memeliharakan Bunda Maria seperti seorang anak memeliharakan ibunya di masa tuanya. Bila Anda masih mempunyai orang tua, sediakan waktu untuk memastikan bahwa kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan kerohanian mereka terpenuhi. Bila Anda sudah tidak lagi memiliki orang tua, bolehkah saya menganjurkan, carilah orang tua yang tidak mempunyai anak. Perlakukan mereka seperti orang tua Anda dan sediakan waktu untuk memastikan bahwa kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan kerohanian mereka terpenuhi. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kanama kapandato, kanama kapandato, kanama kushai. Kata ketiga yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib adalah ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dengan demikian, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam mentaati perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Bila orang tua kami masih hidup, tolong kami Tuhan untuk menghormati mereka dengan memelihara mereka di masa tua mereka. Bila kami sudah tidak lagi memiliki orang tua, tolong kami Tuhan untuk mencari warga usia lanjut yang tidak mempunyai anak atau yang hidup sendiri untuk kami kasihi seperti orang tua sendiri. Tolong kami Tuhan untuk memastikan bahwa kebutuhan jasmani mereka terpenuhi. Tolong kami Tuhan untuk memastikan bahwa makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian mereka tersedia dengan cukup. Tolong kami Tuhan untuk memastikan bahwa obat-obatan, vitamin, dan pemeliharaan kesehatan yang mereka butuhkan terpenuhi. Tolong kami Tuhan untuk menghormati orang tua dengan memastikan bahwa kebutuhan jiwa mereka terpenuhi. Tolong kami Tuhan memastikan bahwa mereka tidak merasa kesepian, tidak merasa hidup sudah tidak berguna. Dan tolong kami Tuhan agar tidak hanya sibuk dengan dunia kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu untuk bersama dan berbincang-bincang dengan mereka. Tolong kami Tuhan untuk menghormati orang tua dengan memastikan bahwa kebutuhan rohani mereka terpenuhi. Ketika orang tua kami keadaan tubuhnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk datang ke gereja, tolong kami Tuhan untuk mengusahakan agar kebutuhan rohani mereka masih terpenuhi. Misalnya dengan menolong mereka untuk bisa mengikuti ibadah secara online, live streaming, atau lewat aplikasi Zoom. Tolong kami Tuhan untuk menghormati orang tua dengan menolong memenuhi kebutuhan rohani mereka, seperti dengan datang dan membacakan ayat-ayat Alkitab untuk mereka, menyanyikan lagu-lagu rohani untuk mereka, atau memutarkan lagu-lagu rohani untuk mereka dan sebagainya. Kami percaya Tuhan akan membuat kami berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapa kami yang di sorga, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bawa mereka Tuhan kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Kami mohon Tuhan agar Engkau memulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan membuka pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada setiap orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang memerlukan tempat tinggal. Berikanlah ya Bapa tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakan keturunan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan, kami mohon agar kuasa kesembuhan Tuhan Yesus masuk ke tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu sekarang ini. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, roh fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah
atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia, hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni, dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Puji tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, dalam saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin
Setelah saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Setelah saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tuhan kasih-Mu sungguhlah. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.